البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya mengenai permasalahan jahiliyah yang ke-37. Yang mana yang ke-37 ini, permasalahan ini mengenai keadaan mereka orang-orang Yahud dan Nasara. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka atau pendeta-pendeta mereka sebagai rabb-rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kita langsung baca saja. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, al-mas'alatu as-sabi'atu wa salafun, permasalahan yang ke-37. At-ta'abbudu bi ittikhadil ahbari wa ruhbani arbaban min dunillah. Nah, ibadah mereka dengan menjadikan ahbar itu adalah ulamanya orang-orang Yahud. Ulamanya, ahlu ilmunya orang-orang Yahud. Wa ruhban, dan juga mereka menjadikan pendeta-pendeta orang Nasara arbaban lillah, sebagai rabb-rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Asy-syarh qala asy-syarh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Naam fil yahud dan nasara," mengenai keadaan orang Yahud dan Nasara. Bagaimana? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbarahum, para ulama orang Yahud, wa ruhbanahum, para pendeta orang Nasara, arbaban min dunillah, sebagai rabb-rabb selain Allah taala, wal Masih ibn Maryam, dan juga Isa ibnu Maryam. Nah, mereka jadikan rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru, padahal mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budu ilaha wahida, melainkan agar mereka beribadah kepada satu sesembahan yang satu saja. Naam. Wal ahbaru humul ulama, ahbar itu mereka adalah para ulama, ulama Yahud. Wa ruhban humul ubbad, ruhban adalah ahlu bidah, ahlu ibadahnya orang Nasara, pendetanya orang Nasara. Fal yahudu wan nasara yata'abbaduna lillah bittiba'il ahbar wa ruhban fi ma'siyatillah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti nam ahbar, para ulama mereka, dan juga para pendeta mereka di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu yuharrimuna ma ahallallahu wa yuhalliluna ma haramallahu. Dari sisi mereka mengharamkan perkara yang Allah Taala halalkan, dan mereka juga menghalalkan perkara yang Allah Taala haramkan. Fayutiyuhum haula, maka mereka mentaati mereka, dan Yahud dan Nasara mentaati para ulama mereka dan juga pendeta mereka dalam mengharamkan perkara yang halal dan juga menghalalkan perkara yang haram. Wa yatabiruna hadza ibadatan, mereka menganggap ini semuanya adalah ibadah. Haitsu yaqulun, yaitu dari sisi atau tatkala mereka mengatakan ta'atul ulama'i wajibatun, mentaati para ulama itu wajib. Fa naqulu ta'atuhum wajibatun idza ata'ullaha. Naam, kita mentaati para ulama itu wajib manakala mereka mentaati Allah. Amma man khalafa ta'atallah fala ta'atalah. Adapun kalau para ulama tersebut menyelisih ketaatan kepada Allah, maka tidak ada ketaatan baginya. Jadi ketaatan, barakallahu fikum, itu diikat dengan apa? Dikasih catatan dengan taat pada perkara yang apa? Perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada seorang makhluk pada perkara yang merupakan perbuatan maksiat kepada Sang Pencipta. Walau kanu ulama'a aw ubadan min azhadin nas. Dan walaupun kalau seandainya para ulama dan para ahli ibadahnya orang Nasara atau para pendeta orang Nasara termasuk manusia yang paling zuhud, madamu laysu ala haqqin, selama mereka tidak berada di atas kebenaran, fala yajuzu lana ittiba'uhum, maka tidak diperbolehkan bagi kita mengikuti mereka. Barakallahu fikum, karena mereka manusia, bukan wahyu. Barakallahu fikum, ikutilah wahyu yang
turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kafa, cukup. Nah, tidak perlu kita mengikuti semata-mata mengikuti mereka. Tadi ikutilah dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. Dalil yang bersumber dari Kitabullah Jalla wa Ala. Kemudian berikutnya, wa man ittaba'ahum wa huwa ya'lam annahu yuhillun ma haram Allah wa yuharrimuna ma halallah. Nah, maka barang siapa yang mengikuti mereka dalam keadaan dia tahu bahwasannya mereka itu para ulama atau para pendeta orang Nasara, mereka menghalalkan perkara yang Allah Taala haramkan, wa yuharrimuna ma halallah, dan mereka mengharamkan perkara yang Allah Taala halalkan, faqad ittakhadhahum arbaban, sungguh nah dia telah menjadikan mereka sebagai rabb-rabb. Nah, jadi kalau orang tersebut tahu mengikuti mereka, yaitu mengikuti para ulama Yahud atau mengikuti para pendeta orang Nasara dalam keadaan mengetahui bahwasanya mereka menghalalkan perkara yang Allah Taala haramkan dan mengharamkan perkara yang Allah Taala halalkan, sungguh dia telah menjadikan para ulama Yahud tersebut dan pendeta tersebut sebagai rabb-rabb, yakni asyrakahum ma'allahi subhanahu wa ta'ala, yaitu orang tersebut mensekutukan mereka bersama Allah Subhanahu wa taala dalam artian mengikutkan hak Allah Subhanahu wa taala atau hak mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk masalah menghalalkan dan mengharamkan itu hak Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka gitu loh. Li'anna tahlila wa tahrim haqqun lillahi jalla wa ala, ya kan? Dikarenakan menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu li ahadin an yuhilla wa yuharrim wa yusyarri' illa bidalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk menghalalkan atau mengharamkan dan juga membuat sebuah syariat atau mensyariatkan kecuali dengan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatuhum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba. Innallaha yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun." Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqulu lima tasifu." Dan janganlah kalian barakallahu fikum berbicara lima tasifu alsinatukum, dengan apa yang lisan-lisan kalian mensifati dengan unsur al-kadzib, kedustaan. Barakallahu fikum. Dalam artian ucapan-ucapan yang bersumber dari mulut kalian yang dusta. Kemudian mengatakan hadza halalun, ini adalah halal, wa hadza haramun, ini adalah haram. Litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba. Untuk kalian membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membuat kedustaan terhadap atau atas nama Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, sungguh mereka tidak beruntung. Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Kenikmatan yang sangat sedikit dan bagi mereka adab yang pedih. Fala nuti'ul ulama'a mutlaqan asabu aw akhta'u. Maka kita tidak boleh mentaati para ulama secara mutlak, mereka benar ataupun keliru, lakin nattabi'uhum in asabu. Akan tapi kita mengikuti mereka manakala mereka benar. Ya, barakallahu fikum. Jadi tidak sembarangan tuh, tidak memukul rata. Namun kita mengikuti mereka manakala benar saja. Wa natajannabu khata'ahum idza akhta'u, dan kita menjauhi kekeliruan mereka manakala mereka keliru. Fa nuti'u man ata'allaha, maka kita mentaati orang yang mentaati Allah. Wa na'si man 'asallaha, dan kita meninggalkan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nukhalifu khata'a man akhta', dan kita menyelisih kelirunya atau kekeliruannya orang yang keliru. Walau kana min ghairi qasdin, walaupun kekeliruan tersebut sumbernya bukan dikarenakan kesengajaan. Hadza huwa dinul haq, inilah agama benar, tidak ta'assub, tidak fanatik. Barakallahu fikum. Jadi kebenarannya tetap kebenaran walaupun datangnya dari orang yang kita tidak mencintainya. Barakallahu fikum. Sehingga sudah kita lewati ya ucapan Asy-Syaikh Shalih Fauzan waffaqahullah. Barakallahu fikum, beliau mengatakan menasihati kepada kita semuanya, wal wajibu 'alaika ayyuhal muslimu an taqbalal haqqa. Wa in kana ma'aman la tuhib. Yang wajib bagimu wahai seorang muslim agar engkau menerima kebenaran walaupun kebenaran tersebut bersama orang yang engkau tidak mencintainya. Wala takunu al-adawatu syakhsiyah wal ahwa'un nafsiyah mani'atan min qabulil haqq, kata beliau. Maka jangan sampai menjadi barakallahu fikum permusuhan pribadi dan juga hawa nafsu per individu itu menjadi penghalang untuk menerima kebenaran. Jangan sampai, barakallahu fikum. Jadi upayakan kita mengikuti jejak generasi salafun saleh
mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah. Amma law kunta la ta'lam an hadzal 'alim mukhti'. Adapun kalau seandainya kamu tidak tahu bahwasanya orang alim ini keliru, fa anta ma'dzur, kamu ma'dzur, diberikan udzur, dimaafkan karena kamu enggak tahu. Amma man yaqul, adapun orang yang mengatakan idza kana akhta'a fa khata'u alaih. Adapun orang yang mengatakan apabila dia keliru maka kelirunya kembali kepadanya. Fa naqul hadza la yajuz. Nah, barakallahu fikum. Yang seperti ini kita tidak diperbolehkan seperti ini. Kalau memang dia itu keliru berarti kelirunya kembali ke dia. Ya, wala yanfa'uka hadza yaumil qiyamah. Yang seperti ini tidak bermanfaat bagi dirimu di hari kiamat nanti. Naam, alaihim ma humilu wa 'alaika ma humilta. Naam. Jadi dosa mereka yang mereka pikul dan apa? Naam, dan juga kewajibanmu apa yang kau pikul, yang dipikulkan kepadamu dalam artian barakallahu fikum masing-masing memikul dosanya sendiri-sendiri. Wal fatawa la yu'tamadu 'alaiha illa idza kanat mabniyatan 'ala dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih. Wal fatawa dan fatwa-fatwa la yu'tamadu 'alaiha, tidak bisa dijadikan sandaran padanya illa idza kanat mabniyatan, kecuali kalau fatwa tersebut dibangun 'ala dalilin, dibangun di atas dalil min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Faman kana ya'lamu annaha 'ala ghairi dalil, maka barang siapa yang mengetahui bahwasannya fatwa-fatwa tersebut tidak berdasarkan dalil, tidak dibangun di atas dalil, berada di atas selain dalil, fa innahu yahrum alaihi an ya'khudha biha, maka haram bagi dia untuk mengambil fatwa tersebut. Wa man kana yajhalu hadza, dan barang siapa yang dia itu bodoh permasalahan ini, dia tidak tahu kalau fatwa tersebut tidak sesuai dengan dalil, fa hadza ma'dzur, yang seperti ini dia dikasih udzur. Lakin yajibu alaihi at-tahri wa ziyadatu tasabbut, akan tapi wajib bagi orang tersebut untuk tahri, berhati-hati dan juga pandai dalam memilih dan memilah, dan juga untuk apa? Untuk dia menambahkan at-tasabbut, mencari kejelasan, barakallahu fikum, apakah benar seperti ini ataukah ini sesuai dengan dalil ataukah tidak, mencari kejelasan tentunya dengan cara belajar, duduk di hadapan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sabitun, atau di hadapan para asatidzah Ahlus Sunnah wal Jamaah sabitun yang mereka benar-benar kokoh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah, yang mana dengan adanya barakallahu fikum duduk di majelis ilmu tersebut, insyaallah taala Allah taala akan berikan barakah, dan juga barakallahu fikum seseorang akan semakin tahu bahwasanya ini benar, ini keliru biidznillah subhanahu wa taala, dengan seizin Allah subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya biidznillah subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.